Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa menghitung-hitung, memperhatikan amal apa yang sudah dilakukan, sudah dilaksanakan untuk al-ghad, untuk hari yang akan datang. Hari yang akan datang bukan bermakna sehari ini Jumat, besok Sabtu, bukan bermakna sekarang 2024, esok 2025, tetapi al-ghad yang dimaksud adalah hari akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apapun yang kamu kerjakan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, berkaitan dengan kemarin kematian. Kematian itu memiliki beberapa rahasia di dalam kematian. Rahasia yang pertama adalah sebab kematian. Enten bisa jadi orang meninggal itu sebabnya nopo keloloten pentol, dahar pentol, moro-moro keloloten meninggal. Enten ingkang meninggal dalam sebabnya karena kecelakaan, naik kendaraan, mabuk, tabrakan, mati. Sebab yang lain banyak sekali. 26 Desember kemarin, kula njenengan sami 20 tahun yang lalu 2004 terjadi tsunami. Ya Aceh ribuan orang meninggal. Boten 10-20 ribuan orang. Maka mudah Allah Ta'ala mengambil nyawa kita pun itu gambarannya semudah itu. Ya digoncangke sithik wis berapa ribu, bahkan mayat-mayat tergeletak berbau itu banyak. Sehingga kita teringat kembali negeri ini kepada saudara-saudara kita yang berada di dulu front pembela Islam. Nah sing ngresiki mayite mereka. Liyane ora kuat. Mas Awang derek mboten Mas Awang. Belum pernah. Derek berangkat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebab kematian kita tidak tahu. Rahasia Allah. Ya sebab kita nanti wafat itu sakit atau apapun kita tidak tahu. Maka senantiasa kita mengingat kematian, karena dengan mengingat kematian itu menjadikan kita orang yang cerdik, yang cerdas. Kemarin sudah kita sampaikan. Kemudian ada beberapa keutamaan yang lain ketika orang itu mengingat kematian. Jadi ada disampaikan di dalam sebuah kitab itu, man aksara dzikral maut ukrima bisalasatin asya. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka akan dimuliakan dengan 3 kemuliaan. Yang pertama adalah dimuliakan di dalam hal-hal ketika orang tersebut mengingat kematian, maka nasyatul ibadah, gesit di dalam ibadah. Bahasa kita hari ini sat-sat wad-wad das-das, dalam urusan ibadah. Maka ngaji jam 8 wis, jam 8 siang. Tetapi berbeda hari ini, banyak orang siap sat-sat itu dalam urusan dunia. Kemarin di tempat saya hari apa itu, balai desa kasih teman-teman lek, ini kalau bantuan. Mulai melayan 1 juta kunjul. Padahal saya baru sholat subuh di masjid, biasa ngentosi suruh jam 6 kurang seperempat itu saya pulang. Loh kok balik desa wis ana wong rame, ternyata ada juga bantuan yang diworo-woro, jadwalnya jam 8. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, maka di dalam urusan ibadah ketika kita banyak mengingat mati itu menjadikan kita semangat di dalam melakukan ibadah. Jadi kita mau ngamal sidik, buat menawa dan orang-orang esok mati, nah, semakin banyak. Ketika kita sholat, bisa jadi ini adalah sholat terakhir saya, sehingga sholatnya menjadi khusyuk. Itu yang pertama. Kemudian orang yang banyak mengingat kematian akan mendapatkan kemuliaan. Yang kedua adalah syura'atut taubah, cepat-cepat di dalam pertaubatan. Karena apa? Karena khawatir nanti
sebelum dia bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala ambil nyawanya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi sehingga kita ini sadari, karena Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairi at-tawwabin. Setiap anak Adam, setiap manusia itu khata', melakukan kesalahan itu sering, banyak. Bukan hanya khata' satu, tapi banyak. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita sadari bahwasanya tentu kita adalah orang yang banyak melakukan kesalahan. Ya, termasuk saya ngomong ini tentu banyak salah. Bagaimana kita tidak banyak salah? Ya dari balik hingga saat ini kalau kita mau menghitung itu kayaknya nek diiling-iling wis salah ya kira karuan, kita itu bagaimana kita tidak takut kelak Allah Ta'ala akan perlihatkan segala apa yang kita lakukan. Kita tidak bisa mengelak dari itu semua. Bahkan biyen di zaman SMP sanes Freddy tapi iki Amerika. Toko gorengan tak limo ngakune siji misalnya. Niku kula didongeni kancane kula, guru SMP Pemda, namine Mak Tomi, bakul gorengan. Sing sekolah SMP Pemda mbok menawi tepat. Niku gorengane sak baskom entek, angsale duit mung pirang atus rupiah. Niku Mak Tomi nangis. Lah kancane kula lek dongen, "Lah kancaku ki entek 7, ngaku entek 1. Sing kono entek 8, ngaku 2 lah." Oh niku. Lah kelak seperti itu saja akan diperlihatkan oleh Allah. Ya apalagi yang lebih dari itu. Oleh karenanya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, orang yang banyak mengingat mati sehingga akan menjadikan dia cepat-cepat untuk bertaubat kepada Allah. Kita tahu banyak ini kesalahan yang sudah kita lakukan. Sering saya sampaikan dalam kitab Sulamut Taufik, syarat taubat itu ada 4. Yang pertama adalah menyesal, gelo. Dia sudah melakukan maksiat itu gelo. Kemudian yang kedua adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Istighfar, sayyidul istighfar dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah berbuat baik. Ittaqillaha haitsuma kunta wa aqi sayyi'atal hasanata mahruha. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Maka berbuat baik itu akan menghapuskan keburukan kita. Ya apakah itu nanti oleh Allah Ta'ala akan menjadikan kita disiksa di neraka? Itu wallahualam urusan Allah. Kalau Allah sudah merahmati, memberikan ampunan, bisa jadi bebas kita. Yang pertama adalah kita mengejar ampunan Allah. Maka bersegera kita bertaubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Kemudian orang yang senantiasa banyak mengingat mati akan mendapatkan kemuliaan, yaitu qanaatul qalbi, hati yang qanaah, nerimonan. Apapun yang Allah berikan akan diterima dengan senang hati, karena itu merupakan pemberian Allah. Tidak banyak protes, tidak banyak tersulung, senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena yakin kita itu adalah artis-artisnya Allah. Ini namanya artis, harus sutradara. Maka ketika kita menjiwai peran yang kita lakukan sebaik-baiknya, kita itu berperan oleh Allah, diberi peran sebagai orang miskin, maka jadilah orang miskin yang mulia di hadapan Allah Ta'ala. Bagaimana? Dengan sabar. Sabar menerima apapun yang kita dapatkan. Bagaimana orang yang banyak mengingat mati kok bisa menjadikan dia qanaah? Alah susah dunia itu berapa tahun? Bisa susah-susah ya wae dhewe. Tentu paling ada batasan, kita berharap mungkin usia kita 70 tahun. Sitin ila sab'in, umat Rasulullah itu usianya 60-70, bisa 80-90 itu bonus. Kemudian 10 tahun. Bonus ini. Iya kalau tekan 70, kalau tekan 80, nek moro-moro cek 45 gitu ya. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah,
maka orang yang banyak mengingat mati itu akan menjadikan hatinya itu nerimonan. Ketika dia ziarah kubur, melihat kuburan itu walah maling dikubur sugih karuan, omahe gedhong, mobilnya akeh, tanah ombo. Ternyata tanah yang ditempati itu pun bukan tanah miliknya. Ya enten ingkang pun kagungan tanah kira-kira iki besok kuburan khusus keluargaku. Enten apa dereng? Mas baru pun nyiapin dereng. Sudah. Kuburan umum aja. Nah, jadi juga ini perhatian bagi kita. Usahakan kita itu dimakamkan di pemakaman muslim. Jangan di pemakaman campur aduk. Jadi termasuk ulama walaupun ada perbedaan, hukumnya mencampur orang muslim di pekuburan kafir itu haram malah. Kenapa? Kita tahu ada azab kubur. Sing wong kafir disiksa wong muslim ora kebudegan makin nek dibayangke kan ngoten. Nggih dhewe tanggonan karo wong sing ora bener mawon bendina sing barangke buah kompluk tuparan, getak-getakan wis berisik gitu kan. Apalagi nanti di alam barzah. Maka upayakan kita itu berbeda, artinya terpisah kuburannya. Ya syukur kita punya tanah luas, wah ini sekitar sini jarang pemakaman, dikhususkan untuk pemakaman muslim. Ketika jenengan menjadi pengurus rukun kematian, kebetulan di situ memang belum ada kuburannya yang kafir berada di satu pemakaman muslim, maka buat peraturan agar orang-orang non muslim itu tidak dikubur di situ. Ya untuk melindungi ya kita sesama muslim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi ketika kita melihat pekuburan orang yang dimasukkan ke liang lahat itu ternyata hartanya tidak dibawa. Sehingga ketika kita di dunia ini tidak memiliki harta, orang khawatir menemenan paling ya seperti itu. Ya tanahnya saja itu juga punya orang, kemudian pakaian yang dipakai, kain kafan itu pun hasil dari iuran. Panjenengan sudah siapkan kain kafan kan buatan weruhe wedi nek bar dini. Weruh mori ya malah. Nah tengene kula malah mori ini aku jare digoleki ana nomere kok aneh-aneh iki. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu yang ketiga, kemuliaan akan menjadikan hatinya qanaah. Kemudian yang kedua, rahasia dari kematian yang tadi itu asbab sebabnya. Kemudian yang kedua adalah amkan, tempatnya. Kita tidak tahu di bumi mana Allah Ta'ala itu ambil nyawa kita. Ya ada barangkali kita berharap besok pas umroh pas lunga kaji dicabut nyamane di kono. Ada orang yang tinggal di Gringsing wafat di Mekah. Ada orang Jakarta meninggal di Gringsing. Ada orang Gringsing meninggal di Jawa Timur sana. Nah kita tidak tahu di bumi mana Allah Ta'ala ambil nyawa kita. Ini rahasia kematian. Maka kita tidak tahu, jenengan juga tidak tahu di bumi mana Allah Ta'ala akan ambil nyawanya. Kemudian, maka bagi kita sekalian sering saya sampaikan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Maka tinggalkan nama baik, jangan nama buruk. Maka bagi seorang bapak itu ya, bagaimana anaknya itu biar bercita-cita seperti bapak. Ya malah sebaliknya. Ya padang ibune kalau ndundang lah ngono le mangan sing akeh, bar mangan sinau, ngaji aja kaya pakmu. Lah itu malah blusuke pakne malah. Seolah-olah ya malah jadi koyo bapakmu kae lho. Anak menjadikan bapaknya itu kebanggaan. Ketika seseorang itu meninggal, maka meninggalkan nama yang baik. Kemudian rahasia kematian yang ketiga adalah auqati, waktunya kapan, itu rahasia. Ya kita tidak tahu kapan umur kita, ya, tapi kita tahu sebagaimana kemarin sudah sampaikan, pasti kita akan mati. Maka kita tidak tahu waktunya kapan. Ya, jangan ya kita bermohon kepada Allah, kemarin sudah saya sampaikan juga ya, agar supaya kita itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Jangan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mati dalam keadaan sedang merayakan malam tahun baru. Naudzubillah. Besok umur-umur saya itu orang jarak melu.
pas peringatan pas tahun barunan itu. Jadi teman-teman saya satu kos, saya itu baru turun dari sholat isya. Ada pengajian pas saya kuliah dulu di tahun 97, berarti tahun baru 98. Itu bersamaan dengan 1 Ramadan. 1 Ramadan bareng dengan 1 Januari, malam 1 Januari. Saya bar pengajian di sarungan kancane kula ayo melu Pak Niki wis melu. Aku ora ngerti lek Pak tahun barunan. Jualan Pak kok Pak Niki wis tahun barunan. Waduh gitu kan. Sepadung pelaku saya sampai di depan BNI itu di kantor pos Malioboro jalan. Wah rame ini Masya Allah. Orang balangke mercon itu sebelah saya itu penuh lemparan mercon yang berdarah-darah. Lautan manusia. Demone 98 karo tahun baru itu yo mulai imbang-imbang iku malah punah ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maksud saya adalah bahwasanya sebagaimana kita memohon kepada Allah, waktu kematian kita itu waktu yang sedang baik. Ngejek ngaji, wanteng lendean, ngurungokke penak jebule moro-moro Allah taala ambil nyawa kita. Sedang baca Quran, senang tiba-tiba sesek diambil nyawa kita. Sedang sujud sholat terakhir kita diambil, kan pengennya yang seperti itu. Jangan tidak sedang dalam keadaan maksiat kepada Allah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sedikit berkaitan dengan peringatan tahun baru. Ya memang tiap-tiap umat beragama itu memiliki hari raya, memiliki hari-hari besar. Ada yang ya pergantian tahun diperingati dengan meniup terompet, membunyikan lonceng dan sebagainya di tengah malam. Ada yang sebaliknya, wenten peringatannya itu justru malah sepi-sepinan, melakukan apa istilah ini kalau catur berata. Ada 4 yang ditinggalkan, pati geni, orang itu rokokan Mas Padi. Walaupun itu di Bali biasanya, pati geni, tidak boleh menyalakan api, tidak boleh menyalakan lampu. Kemudian ada pati apa Mas? Pati lelungan, tidak boleh bepergian, melakukan syafar. Ning omah tidak boleh menyalakan lampu, berarti orang yang untuk masak, nek masaknya nganggo magicom, lampunya murup itu. Tidak ada lampu nih, tetap tidak boleh. Karena dikonversi zaman biyen ngangge kayu saniki berbeda. Pati lelungan tidak boleh melakukan bepergian. Kemudian pati karya tidak boleh bekerja. Ini omah. Kemudian pati lelamuan tidak boleh menyibukkan diri untuk mencari hiburan, mencari kesenangan. Berarti wis anteng ning omah meneng wae. Itu ada yang hari rayanya demikian, ini namanya hari raya nyepi. Ada yang melakukan hari raya dengan berbagai macam yang berbeda. Ada yang ekstrim lagi, mereka itu memperingatinya dengan ekstrim. Berkumpul orang banyak, kemudian sambil teriak-teriak, memukul-mukul wajah, merobek-robek pakaiannya. Itu yang dilakukan oleh Syiah Rafidhah itu. Ini memperingati peristiwa Karbala, menyesali meninggalnya Husain radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah. Walaupun ya keliru, tidak demikian Islam mengajarkan. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, berlindung kita kepada Allah, mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati yang menyedihkan. Itu peringatan-peringatan hari-hari besar. Islam turun, Islam itu Rasulullah ketika beliau di Madinah melihat orang-orang Madinah berhari raya. Kemudian Rasulullah, ini saya ganti hari rayamu dengan apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Dulu ada sebelum Rasulullah adakan Idul Fitri, Idul Adha, ada hari namanya Nairus. Itu hari tahun barunya orang Persia, Iran. Karena saat itu penguasa dunia Iran dan Romawi, Persia dan Rom. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kemudian dengan peringatan Nairus yang sudah dihapus, kemudian satunya lagi apa itu? Muharjain atau apa namanya itu saya lupa tadi.
itu juga dihapus. Maka kita tidak perlu ikut-ikut peringatan hari raya mereka. Lah ora oleh. Nah itu karena man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Ketika kita menyerupai orang-orang kafir, meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, maka kita bukan golongan Muhammad Rasulullah, golongan mereka orang-orang kafir. Hati-hati. Ya sepele, terumpet, sepele paling mengucapkan selamat Natal, kok ora oleh gitu kan. Paling kata-kata hanya kata, dengan kata-kata itu yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Nyenengan dulu, ngemek tangane bojone haram, ngambung haram, karena belum ijab kabul. Tetapi ketika qabil itu saja kan sudah sah sebenarnya nikah. Ketika dengan bahasa Arab, kamu saya nikahkan kamu dengan ini mas kawin ini, itu semua disebut. Kemudian secara bahasa Indonesia saya terima, itu sudah sah sebenarnya. Walaupun tidak harus diberikan saya terima nikahnya Mbak Ragenah binti Sopo misalkan dengan mas kawin tersebut tunai, tidak harus demikian. Cukup saya terima itu sebenarnya sudah sah. Maka dengan hanya kata-kata itu menjadikan halal haram menjadi halal. Biar orang kena haram mulai dosa, sekarang suami istri pegangan tangan gugur dosa keduanya. Enak mas bejo ada pak gugur ke desa. Yang lepet jo. Mas bejo lagi gojaane tembok iki kali iki. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimahullah, nyekelane setiran terus niki jeneng lalen mas bejo. Oleh karenanya kita berhati-hati, jangan ikut latah melu-melu. Pan selamat hari Natal, dan nek bodoh ini kon aku ngucape selamat hari raya Idul Fitri, masa aku Natalan ora pak melu ngucap, jangan demikian. Maka itu menjadikan keburukan. Karena apa yang dilakukan itu ibadah. Ya, di dalam Islam hari raya perayaan yang dilakukan itu semua tujuannya adalah taqarrub ilallah, mendekatkan dirinya kepada Yang Maha Kuasa. Jika tujuannya itu, maka di dalam Islam yang namanya ibadah, hukum asalnya itu adalah harus ada perintah. Hukum asalnya haram sebelum ada perintah. Nah, perintah itu orang mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain, tidak ada. Toleransi kita sebatas lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya Pak NDW, banyak orang di antara kita itu senangnya ayat surat andalannya kan Al-Ikhlas kulhu. Padahal di dalam Al-Ikhlas itu menyatakan bagaimana Allah itu esa, Allah itu ahad satu. Tapi biasa orang kadang demikian. Maka kita berlindung. Ini akan menjadi kekafiran di dalam yang melakukannya. Ketika mengucapkan itu menjadi kafir. Orang wedi ketika bareng orang-orang mati. Dan menakutkan, mati dalam keadaan kafir. Nabi mengucapkan itu langsung mati misalkan. Bertelepon, ayo selamat hari Natal. Nah, pada orang moro-moro bledek nyamber. Padahal baru terucap lesannya menjadi kekufuran kepada Allah. Maka berhati-hati di dalam mengucapkan kalimat ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini berkaitan dengan rahasia kematian yang ketiga, yaitu auqatih, waktunya kapan, sehingga kita berlindung kepada Allah. Waktu yang Allah Ta'ala itu ambil nyawa kita dalam keadaan kita sedang melakukan kebaikan, bukan sedang dalam keadaan maksiat kepada Allah. Meniru-niru tentu itu tidak boleh, meniru-niru orang kafir. Sering juga kita mendengar hadis yang biasa disampaikan dalam urusan bid'ah saja, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada contoh dari Nabi, maka akan tertolak. Apalagi itu amalan-amalan yang berasal dari yang lain. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi pernah Umar Ibn Khattab itu membawa kitab Taurat, kalau tidak keliru, Taurat di hadapan Rasulullah. Belum sempat membacanya, Rasulullah wajahnya sudah memerah, marah kepada umat.
Andaikan Musa itu ada hari ini, dia pasti akan mengikutiku. Itu ngendikane Nabi. Wah, dhewe melu-melu hari raya nih, kadang melu-melu yang lain, maka tidak usah tiru-tiru, tidak usah melu-melu salam pun wak sak rentet. Ini orang sak rentet kayaknya orang toleransi yang keliru. Gitu bukan toleransi atau apa ini. Sinkretisme. Nah, dulu pelajaran PPKN, saya kemutan buatan jenengan. PPKN itu pelajaran yang kulo sengit jane, tapi bijine kulo mesti songo. Nek kuliah bijine kulo niku Pancasila. Waduh, boten padahal kulo ditarani zaman SMA niku darani PKI rada melu pacara. Tapi bijine apik. Kenapa? Karena kita ingin sebenarnya mengetahui sak bener-bener piye. Sehingga itu kok ini. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hati-hati. Toleransi tidak demikian. Sinkretisme, mencampur adukan agama, ajaran agama. Bukan itu toleransi, malah itu justru adalah sebuah penodaan terhadap agama. Ini mencampur adukan demikian. Kita tidak dicontohkan demikian. Seolah-olah kita itu banyak orang itu minteri Rasulullah. Padahal kita tahu ayat yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di ayat Al-Quran yang wahyu terakhir diterima Rasulullah, Al-Maidah ayat 3. Hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kamu, cukupkan nikmatku, semuanya sudah cukup. Orang usah ngarang dewi-dewi. Bahasa kita Islam opo anani. Orang usah ngarang-ngarang. Ono contohnya kurang. Kalau memang itu tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya, berarti bisa jadi itu adalah sebuah mubah. Wis ora ana contone, ora ana perintahe, malah ada larangane, tapi kok dilakoni, nekat itu. Ya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hati-hati kita kepada generasi kita juga. Kemudian yang selanjutnya ini berkaitan dengan kematian. Agar kita menjadi orang yang cerdas, maka kita harus mempersiapkan bekal kematiannya. Yang pertama adalah amal andalan. Sering saya sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW itu mendengar suara terompah Bilal. Sandali Bilal terdengar di surga. Sehingga Rasulullah ketika sudah kembali melakukan Isra Mi'raj bertanya kepada Bilal, "Hei Bilal, aku ning surga ki krungu swara sendalmu Bilal. Apa sing mbok lakoni? Amalan apa yang mbok lakukan?" Maka Bilal menjawab, "Ya Rasulullah, aku senantiasa menjaga wudu, kemudian sholat 2 rakaat." Ini amalan andalan Bilal yang menjadikan dia masuk surga, bahkan orangnya masih hidup terdengar suaranya di dalam surga sendalnya. Maka kita juga harus persiapkan punya amalan andalan. Ini ada sahabat Qatadah bin Nu'man. Suatu ketika beliau itu sering mengimami sholat tarawih ataupun sholat malamnya dengan membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Para sahabat protes, kemudian mengadu kepada Rasulullah. Diprotes, dia tetap macamnya senengnya qul huwa gitu. Protes, ngomong kali Rasulullah, "Ya Rasulullah, lapor ini sahabat Qatadah bin Nu'man, beliau senengnya ngimami kok qul hu terus." Kemudian dipanggil Qatadah menemui Rasulullah. Ketika ditanya, "Benar wahai Qatadah, engkau mengimami dengan membaca surat Al-Ikhlas rakaat pertama dan rakaat kedua kulhu terus?" Nek kula jenengan kan beneran. Sahabat protes. Ini kemudian Qatadah menjawab, "Benar ya Rasulullah." Lah kenapa kowe kok akeh surat kok senenge sing diwaca kulhu? "Ya Rasulullah, saya cinta dengan surat ini." Kemudian Rasulullah malah mengatakan, "Hai Qatadah, dengan kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas maka menjadikanmu masuk surga." Yang dewe amalan andalane nopo hari ini? Waduh, sedekah subuh. Setiap hari saya sisihkan, duwe ono 2.000, 10.000 atau sehari wis itu terus 2.000 terus. Karena Rasulullah sabdakan, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qala." Amal yang dicintai oleh Allah itu amal yang terus menerus walaupun sedikit. Amalan andalan. Amalan andalane apa? Nulungi rondo. Rondo tuwa Mas Redi, nek rondo nok lawane Pak nulung terus. Sing rondo tuwa.
wis ora ono sing goleke anake ado, maka itu disantuni janda-janda tua, kemudian fakir miskin, anak yatim semua. Iki Pak sekolah ora ono biayane, jadilah orang tua asuh. Bisa jadi anak kita hanya 2, tetapi kita punya anak asuh banyak untuk biayai sekolah. Di zaman saya kuliah itu sudah ada namanya program orang tua asuh kota, diberi BP3 itu kartu SPP itu setiap bulan berapa, rutin. Itu zaman jadi mahasiswa. Maka dalam benak saya pun nanti aku wis lulus Pak gawe pesantren untuk anak-anak fakir miskin. Nek sing wong pinter oleh beasiswa, nek sing wis bodoh anak ora duwe lah beasiswa sapa? Maka itu tugas kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka punya andalan. Wis ora duwe duit, ora duwe apa-apa, duwene tenaga. Masjid menaku ngambune kamar mandi pesinge pol ora kopen. Maka setiap saat kita luangkan waktu bersih kamar mandi dari rumah wis bawa warna-warna apa-apa Pak ning WC lah. Ning kok suwine iki boleh bersih WC, orang lain enggak tahu. Kita itu kadang sering ngkritiki olo-olo, tetapi kita tidak punya memberikan solusi. Datang beri solusi resiki kamar mandi ini. Orang wong ngerti. Dia dari rumah bawa baik clean, bawa sasir atau bawa pembersih yang lain, bersih. Orang sing ngerti. Ya, itu amalan andalan yang rutin, kontinu, walaupun sedikit bisa jadi orang tidak tahu. Tapi orang usah dongeng-dongeng aku kan ngono lho, ngepel masjid bersih, wis menjadi ria, menjadi hilang pahalanya. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, amalan andalan apa hari ini yang sudah kita siapkan? Jikalau nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala kita punya hujah, punya alasan, iki ya Allah kurang yo apa isan iki, punya amalan andalan. Kemudian yang kedua, ini juga biasa kita dengar. Idza matab mu'adaman qata'a min salasin amaluhu shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw walatin sholihin yad'ula. Apabila mati anak Adam, mati manusia, putus segala amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, apa yang sudah kita sedekahkan. Banyak orang ingin menjadi pegawai negeri. Mas Pradiem kan cita-citanya Pak kerja di BK, Mas Pradiem. Pilot. Astronot, pilot, pengen pegawai negeri. Kadang orang itu berebut menjadi pegawai negeri. Karena apa? Wis orang kerja tetap untuk pensiun. Nah, praktang sama pensiun lu tentang BK Bapak kira-kira bijak nih Mas Pradiem. Bebas tugas lah ini. Lah, tetap mendapatkan gaji walaupun orangnya sudah tidak bekerja. Kita juga harus cerdas. Mati segala urusannya, amal pahalanya kecuali 3, sedekah jariyah. Maka kita berupaya sedekah jariyah, bangun untuk menyedekahkan wakaf tanah untuk masjid, wakaf tanah untuk pekuburan, wakaf tanah untuk sekolah pesantren. Jadi untuk makam itu orang kadang jarang berpikir, senangnya ke masjid, sekolah, naik ke makam longko malah. Padahal pahalanya banyak. Ya orang yang berada di Jakarta itu mau ngubur itu bayarnya bukan 100-200 jutaan. Ya, ukuran 1 kali 2 meter itu jutaan. Ya, wakaf akan terus mengalir pahala ketika itu sudah tetap digunakan untuk jalan. Kadang awake dhewe banyak orang itu kelong sakilan go jalan wae mamuk langsung bongkar gitu. Kita harus jangan yang demikian. Kemudian awalatin sholihin ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Pahala terus mengalir walaupun orangnya wafat. Terutama tentu ilmu tentang agama, kita mengajari kebaikan. Seorang ibu mengajarkan masak kepada anaknya. Iki masak ini le ngopon nduk besok nek kowe ndek bojo, dengan dia pandai memasak, suaminya ridho kepada istrinya. Wah, bojoku memang rapati ayu tapi ini nyambel lutek kowe nek ra karuan. Ridho suaminya. Itu menjadikan surga. Seorang istri itu kan mendapatkan ridho suami. Nek wis ridho nih suami kepada istrinya itu gara-gara pinter masak yang ngajarkan orang tua, pahala orang tuanya mengalir juga. Ya memang tidak melulu ilmu agama. Kita itu iso pinter dalam bekerja, urusan jadi guru, misalkan guru apa, matematika. Biar saya ngajari matematika pinter.
kita untuk pahala, apa kita untuk gaji, kemudian gaji kita sedekahkan. Guru dulu yang mengajarkan kita itu pun dapat pahala. Tapi kembali niatan lillahi ta'ala, ilmu yang bermanfaat. Penjaminan ini kirang kawan ini. Kemudian awalatin salihin ya ta'ala, ilmu yang apa, anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Maka kita yang memiliki anak, ajarkan kebaikan kepada anak, teladankan kebaikan kepada anak. Ayo lagi tahun baru tak pakai terompet lah, kesulitan malah. Perabot di istilah itu malah menjadikan dosa kepada anak kita. Menjadi anak soleh itu dididik dengan baik, diberikan contoh dengan baik, sehingga kita menjadikan kebanggaan bagi anak-anak kita. Ya, anak yang soleh, maka kita muhasabah diri. Hari ini anak kita kira apa ini soleh apa ora iki. Maka kita perlu merintih kepada Allah karena kekuatan doa itu. Jadi yang terakhir, yang ketiga, nopo yang ketiga nih kawan. Anak soleh pun. Yang ketiga dalam artian mempersiapkan bekal terbaik untuk kematian adalah doa. Doa. Ibu-ibu, bapak-bapak di dalam mendidik anak, tadi anak yang soleh itu kadang kan mengandalkan tutur, tapi lupa semburi. Ya, tutur, ya wong tua kali anak wong Jawa kan tutur, wuwur, sembur. Tutur itu ngandani, wuwur itu ngei, sembur itu domo. Biasanya kadang manusia itu banyak tuture daripada semburi. Ibu-ibu niku kira-kira ibu sing ciriwis teng omah kali anak ini ku bapak-bapak napa ibu-ibu? Ibu-ibu. Maka bagi ibu-ibu jangan lupa doanya. Diangkai dongane aja mituture terus. Kalau hanya mengandalkan pitutur kita berat. Sehingga banyak terjadi orang tuanya itu ngandani wis temenanan, kemudian wis ora rampung, tapi anak iki ngewek terus. Kemudian ternyata dia berdoa di keheningan malam, bisa jadi orang tuanya wafat, jadi nembe anak itu tobat sadar. Itu banyak terjadi. Atau ketika orang tuanya sudah hampir menjelang ajal, melihat anaknya bertaubat, itu kan kebahagiaan juga. Maka Bapak Ibu sekalian, kita ya pengennya anak kita ya apik terus, tetapi namanya kehidupan itu terkadang kita tidak tahu. Ya Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, berdoa kita kepada Allah agar bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rzuqna bi husnul khatimah wa la taj'al bi su'il khatimah. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami mati dalam keadaan husnul khatimah dan jauhkan kami dari su'ul khatimah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan kematian, tetapi juga ada menyinggung bahwasanya kejadian yang akan sebentar lagi kita saksikan. Banyak orang yang bergembira di dalam datangnya tahun baru, maka bagi kita sekalian datangnya tahun baru ya kalender sing ganti. Sering saya sampaikan terakhir, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin adalah orang yang rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin adalah orang yang celaka. Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yawmuhu misla min amsihi fahuwa khasirun, wa man kana yawmuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun. Semoga Allah Ta'ala tahun 2024 dan nanti sampaikan kita di tahun 2025. Semoga dengan harapan di tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun 2024 yang kita lalui. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Kebenaran datang dari Allah, kekeliruan karena kebodohan yang menyampaikan. Mohon maaf dan semoga Allah beri ampun. Akhir lisan nasrul minallah wa fathun qarib, astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.